Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat 14. Demikian dikatakan, Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin pasti kita semua setuju kalau saya katakan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sangat sayang kepada kita. Setuju tidak? Iya, pasti kita setuju. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Dia tidak hanya sekedar menciptakan kita, tapi Dia pelihara hidup kita. Dia berkati kita, Dia cukupkan setiap kebutuhan kita. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara, puncak dari kasih sayang Tuhan kepada kita adalah ketika Dia mau datang ke dunia ini untuk menebus kita manusia berdosa. Dia yang tidak berdosa jadi dosa karena dosa-dosa kita. Dia rela menderita, Dia mati di kayu salib hanya karena kasih-Nya kepada kita. Dia tebus kita manusia berdosa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, namun tahu nggak kita kenapa Allah itu menyayangi kita? Mengapa Allah itu mengasihi kita? Pernah nggak kita bertanya di dalam diri kita, Tuhan, mengapa Engkau mengasihi aku? Mengapa Engkau menyayangi aku? Mengapa Engkau rela mati di kayu salib demi aku manusia berdosa ini? Apakah karena kebaikan kita? Apakah karena kita sudah bertobat? Apakah karena kita patuh melakukan perintah Tuhan? Tidak. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyayangi kita tanpa syarat. Bukan karena kepatuhan kita kepadanya. Bukan juga karena kebaikan kita kepada Tuhan. Tetapi karena memang Dia adalah kasih. Dia tidak pernah bisa berhenti mengasihi kita. Lihat bangsa Israel, Bapak Ibu saudara-saudara. Kita tahu bangsa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan menyayangi mereka. Tuhan pelihara hidup mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan Israel. Tetapi apa yang dilakukan Israel? Apakah mereka balik mengasihi Tuhan? Apakah mereka balik menyayangi Tuhan? Apakah Israel patuh melakukan perintah Tuhan? Apakah Israel itu melakukan apa yang disukai Tuhan? Ternyata tidak, Bapak Ibu saudara-saudara. Sebaliknya mereka melanggar janji yang sudah mereka ucapkan di hadapan Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala, hal yang tidak pernah Tuhan sukai. Mereka menduakan Tuhan. Mereka mengkhianati Tuhan. Memang Tuhan menghukum mereka, menegur mereka. Tetapi apakah Tuhan berhenti untuk mengasihi mereka? Tidak, Bapak Ibu saudara-saudara. He cannot stop loving us. Tuhan tidak pernah bisa berhenti untuk mengasihi kita, untuk menyayangi kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang mau dikatakan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Dia mengasihi kita, ya. Dia memberikan berkat-Nya kepada kita. Betapa Tuhan sangat sayang kepada umat-Nya dengan memberi hidup berkelimpahan. Itu yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan
kebajikanku. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur. Allah selalu mengasihi kita. Allah selalu menyayangi kita. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kini saatnya kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus menyayangi Tuhan dengan segenap hidup kita. Kita harus mengasihi Tuhan dengan perbuatan kita yang seturut dengan kehendak-Nya. Ingatlah Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Tuhan tidak pernah berhenti untuk menyayangi kita. Nah, oleh karena itu, mari sekarang kita pun harus berkomitmen bahwa kita harus selalu mengasihi dan menyayangi Tuhan sepanjang hidup kita. Segala perjalanan hidup kita, perbuatan kita, biarlah kita tunjukkan sebagai wujud nyata kasih dan sayang kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Di pagi hari ini kembali Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang sangat sayang kepada kami. Engkau adalah Allah yang sangat peduli kepada kami. Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Dan puncak dari kasih sayang-Mu Tuhan, Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus kami manusia berdosa. Bukan karena pertobatan kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi semata-mata karena kasih sayang-Mu kepada kami. Kini Tuhan, kami juga terpanggil untuk mengasihi Engkau, untuk menyayangi Engkau di sepanjang hidup kami. Bantu kami Tuhan, kuatkan kami agar melalui perkataan, perbuatan kami yang seturut dengan kehendak-Mu sebagai wujud nyata kasih sayang kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi motivasi bagi kami agar kami berlomba-lomba untuk menunjukkan kasih sayang kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Berkati kami Tuhan, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap cita-cita dan pengharapan kami. Kami berdoa apabila ada jemaat-Mu yang sakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang menjalani pemulihan di rumahnya masing-masing, kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka. Apabila ada yang sedang berduka, kiranya Tuhan yang menghiburkan dan menguatkan mereka. Terima kasih Bapa, apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.